Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Ya, baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita sebuah nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa mengikuti presentasi kali ini. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang dimana dia telah mendorong kita dari jalan yang berkilat menuju jalan yang terang benderang. Ya, baik, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu pengantar pendidikan, yang dimana kita akan membahas pendidikan seumur hidup. Dan materi ini dibawakan oleh kelompok 1, yang dimana saya sendiri sebagai moderator, Alvito A24121004. Pemateri yang pertama yaitu Dina Swardin A24121011. Selanjutnya ada Husnul Faiza A24121052. Kemudian ada Kibdatul Amanah dengan nomor standbook A24121022. Dan ada Siti Aisyah Puasa dengan nomor standbook A24121093. Dan terakhir ada Yud Safira dengan nomor standbook A24121072. Selanjutnya, pendahuluan. Pendidikan adalah modal utama yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Dengan pendidikan akan meninggikan manusia dan merendahkan manusia yang lain. Manusia akan dianggap berharga bila memiliki pendidikan yang berguna bagi sesamanya. Masa dari pendidikan sangatlah panjang. Banyak orang yang beranggapan bahwa pendidikan itu berlangsung hanya di sekolah saja. Tetapi dalam kenyataannya, pendidikan berlangsung seumur hidup melalui pengalaman yang dijalani dalam kehidupannya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berlangsung tanpa batas, yaitu mulai dari sejak lahir hingga kita meninggalkan dunia. Maka jelaslah sudah bahwa pendidikan seumur hidup itu sangatlah benar adanya di dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pendidikan seumur hidup itu sangat penting, dikarenakan selain memang perintah agama agar tidak ketinggalan zaman yang semakin maju. Karena apabila sudah ketinggalan zaman, maka kita mudah sekali dibodohi. Ya, selanjutnya untuk pemateri Dina Swardin, saya persilahkan. Ya, yang pertama yaitu pengertian dan tujuan pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah suatu konsep, suatu ide. Pokok dalam ini ialah bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung selama seorang belajar di lembaga-lembaga pendidikan formal, bahwa seorang masih dapat memperoleh pendidikan kalau ia mau setelah ia selesai menjalani pendidikan formal. Ditekankan pula dalam konsep ini bahwa pendidikan dalam arti kata yang sebenarnya adalah sesuatu yang berlangsung terus sepanjang kehidupan manusia. Hidup atau life mempunyai 3 komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yaitu individu, masyarakat, dan lingkungan fisik. Perjalanan manusia seumur hidup atau lifelong mengandung perkembangan dan perubahan yang mencakup 3 komponen, yaitu yang pertama, tahap-tahap perkembangan individu, yaitu pada masa balita, masa kanak-kanak, masa sekolah, masa remaja, dan masa dewasa. Yang kedua, yaitu peranan-peranan sosial yang umum dan unik dalam kehidupan yang berbeda-beda di setiap lingkungan hidup. Dan yang ketiga, itu aspek-aspek perkembangan kepribadian. Di antaranya ada fisik, mental, sosial, dan emosional.
Adapun tujuan untuk pendidikan manusia seutuhnya dan seumur hidup ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembawaannya seoptimal mungkin. Yang kedua, dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia itu bersifat hidup dan dinamis, maka pendidikan wajar berlangsung selama manusia hidup. Oke, baik. Terima kasih untuk pemateri kedua. Kita lanjut ke pemateri yang selanjutnya, yaitu Husnul Faiza. Untuk poin kedua, konsep pendidikan seumur hidup sebenarnya sudah sejak lama dipikirkan oleh para pakar pendidikan dari zaman ke zaman, apalagi bagi umat Islam. Jauh sebelum orang-orang Barat mengangkatnya, Islam sudah mengenal pendidikan seumur hidup, sebagaimana dinyatakan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Atlubul ilma minal mahdi ilal lahdi," yang berarti tuntutlah ilmu dari buayan sampai meninggal dunia. Konsep tersebut menjadi aktual kembali terutama dengan terbitnya buku An Introduction to Lifelong Education pada tahun 1970, karya Paul Lengran yang dikembangkan lebih lanjut oleh UNESCO. Asas pendidikan seumur hidup itu merumuskan suatu asas bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses kontinu yang bermula sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Proses pendidikan ini mencakup bentuk-bentuk belajar secara informal maupun formal, baik yang berlangsung dalam keluarga, di sekolah, dalam pekerjaan, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk Indonesia sendiri, konsepsi pendidikan seumur hidup baru mulai dimasyarakatkan melalui kebijaksanaan negara. Terima kasih untuk Husnul Faiza sebagai pemateri kedua. Kita lanjut ke pemateri yang ketiga, yaitu Siti Aisyah. Saya persilakan. Kemudian poin ketiga, implikasi konsep pendidikan seumur hidup pada program-program pendidikan. Penerapan konsep pendidikan seumur hidup dalam dunia pendidikan berimplikasi pada 6 jenis program pendidikan, antara lain 1. Pendidikan baca tulis fungsional, yaitu berbagai pengetahuan baru dapat diperoleh dari bahan bacaan. Namun kemampuan baca tulis hanya bisa berarti jika dapat ditunjang dengan ketersediaan bahan-bahan bacaan. Kedua, pendidikan vokasional. Sistem pendidikan yang sudah diterapkan kini sebagai besar diambil dari negara barat. Akibatnya, output pendidikan sekolah pada umumnya menjadi kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berada dalam taraf pembangunan diri. Dari sinilah kemudian pendidikan vokasional hadir untuk memberikan bekal kepada para peserta didik agar menjadi tenaga kerja yang produktif. Ketiga, pendidikan profesional, yaitu pendidikan yang diciptakan untuk mewadahi kebutuhan kaum profesional yang harus selalu bisa mengikuti kemajuan dan perubahan. Sebagai bentuk perwujudannya, muncullah sebuah konsep built-in mechanism yang bisa dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan yang berkaitan dengan kinerja mereka. Keempat, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan, baik warga negara maupun para pemimpin. Masyarakat sangat membutuhkan pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik, karena pendidikan ini mempunyai peranan yang krusial dalam mencapai sebuah kehidupan bernegara yang demokratis sebagaimana mestinya. Oke, baik. Terima kasih untuk Siti Aisyah sebagai pemateri ketiga. Dan
kita lanjut ke pemateri yang keempat, yaitu Qiblatul Amanah. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya lanjut. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, penegasan tentang pendidikan seumur hidup dikemukakan dalam pasal 10 ayat 1 yang berbunyi, penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 2 jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan di luar sekolah. Pendidikan adalah modal utama yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Dengan pendidikan akan meninggikan manusia dan merendahkan manusia yang lain, manusia akan dianggap berharga bila memiliki pendidikan yang berguna bagi sesamanya. Masa dari pendidikan sangatlah panjang. Banyak orang yang beranggapan bahwa pendidikan itu berlangsung hanya di sekolah saja. Tetapi dalam kenyataannya, pendidikan berlangsung seumur hidup melalui pengalaman-pengalaman yang dijalani dalam kehidupannya. Islam juga menekankan pentingnya pendidikan seumur hidup. Selanjutnya, D. Arah pendidikan seumur hidup. Yusuf dalam Ihsan 2005 ayat 47 menerangkan bahwa arah pendidikan seumur hidup terbagi menjadi 2, yaitu A. Pendidikan seumur hidup pada orang dewasa sebagai generasi penerus. Para pemuda ataupun dewasa membutuhkan pendidikan seumur hidup untuk memenuhi kebutuhan self-interest mereka seperti kebutuhan baca, tulis, dan latihan keterampilan. B. Pendidikan seumur hidup bagi anak. Pendidikan seumur hidup bagi anak merupakan sisi lain yang perlu memperoleh perhatian dan pemenuhan. Pengetahuan dan kemampuan anak memberikan peluang yang lebih besar bagi pembangunan di masa depan. Proses pendidikan seumur hidup bagi anak menekankan pada metodologi agar motivasi, kunci, dan kepribadian belajar dapat tertanam dengan kuat dalam diri anak. Oke, baik. Terima kasih untuk para pemateri yang telah memaparkan materi kita. Dan itulah materi kita kali ini yang dibawakan oleh kelompok 1 tentang pendidikan seumur hidup. Jadi kesimpulannya, di dalam pendidikan seumur hidup terdapat 4 macam konsep kunci yang dikenal. Antara lain, yang pertama konsep pendidikan seumur hidup itu sendiri. Yang kedua, konsep belajar seumur hidup, dan yang ketiga metode belajar seumur hidup, dan yang keempat kurikulum yang membantu pendidikan seumur hidup. Adapun pendidikan seumur hidup dalam kehidupan adalah sebuah ide formal untuk mengorganisasikan dan pengstruktural pengalaman hidup dengan menerapkan sebuah sistem pendidikan yang meliputi seluruh rentan usia. Istilah belajar ini merupakan kegiatan meskipun tidak berada di organisasi sekolah. Keberadaan sistem pendidikan sendiri itu berfungsi untuk membantu orang dalam belajar beradaptasi dengan lingkungan mereka sepanjang hidup mereka. Konsep pendidikan seumur hidup membutuhkan sebuah kurikulum yang praktis sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai, dan prinsip pendidikan itu sendiri seumur hidup dapat diimplementasikan. Ya, itulah kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi kita kali ini. Saya selaku moderator mewakili kelompok 1. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.